Perkenalkan, nama saya Said Deni Akbar dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, dari PAI 5C NIM 2011-991, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Ushul Fiqh, yang mana dosen pengampu Ibu Rina Juliana PhD. Dalam kali ini saya akan membahas materi ijma sebagai dalil. Ijma itu sendiri adalah kesepakatan antara para ulama-ulama atau mujtahid untuk membahas suatu masalah di dalam kehidupan, dalam masalah-masalah sosial yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ijma harus menyandar kepada dalil yang ada, yaitu kitab dan sunnah, atau yang mempunyai kaitan kepadanya, baik langsung maupun tidak langsung, dan tidak mungkin terlepas sama sekali dari kaitan tersebut. Pengertian ini dapat dilihat pada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang suatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, baik demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Yang dimaksud dengan fungsi ijma adalah kedudukan yang dihubungkan dengan dalil, panas atau bukan. Memang pada dasarnya ijma itu menurut ulama sunnah mempunyai kekuatan dalam menetapkan hukum dengan sendirinya. Tetapi dalam pandangan ulama Syiah, ijma itu hanya untuk menyikapi adanya ucapan seseorang yang masyhur. Dalam hal ini terlihat dua pandangan yang berbeda mengenai kedudukan dan fungsi ijma. Dalam pandangan ulama yang berpendapat bahwa kekuatan suatu ijma tidak diperlakukan sandaran atau rujukan kepada suatu dalil yang kuat. Ijma itu berfungsi menetapkan hukum atas dasar tauhid Allah yang telah dianugerahkan kepada ulama-ulama yang menurut ijma itu bersifat mandiri. Dalam pandangan ulama yang mengharuskan adanya sandaran untuk ijma bentuk nas atau qiyas, maka ijma itu berfungsi untuk meningkatkan kualitas yang dijadikan sandaran itu melalui ijma, dalil yang asalnya lemah dan bisa menjadi kuat berbentuk nas atau qiyas. Pembagian ijma ditinjau dari segi cara terjadinya, maka ijma terdiri atas menurut Abdul Karim saja ijma terbagi menjadi dua, yaitu ijma syar'i yang jelas dan ijma seperti artinya diam, persetujuan yang diketahui lewat diamnya sebagian ulama. Satu, ijma syar'i jelas, yaitu kesepakatan seluruh para mujtahid baik dengan perkataan atau perbuatan terhadap suatu masalah tertentu. Setiap para mujtahid menyampaikan pendapatnya dengan jelas. Yang kedua, ijma sukuti atau diam, yaitu kesepakatan sebagian mujtahid dalam suatu permasalahan dan sebagian mujtahid yang lain tidak berpendapat atau diam dan tidak mengingkarinya. Kemungkinan terjadinya ijma jika diperhatikan sejarah kaum muslimin sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang dihubungkannya dengan kemungkinan terjadinya ijma. Maka ijma dapat dibagi atas tiga periode, yaitu periode Rasulullah SAW, periode Khalifah Abu Bakar Siddiq dan Khalifah Umar bin Khattab, dan periode sesudahnya pada masa Rasulullah SAW. Maka beliau merupakan sumber hukum setiap ada peristiwa atau kejadian kaum muslimin mencari hukumnya pada Al-Quran yang telah diturunkan dan hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jika mereka tidak menemukannya dalam kedua sumber itu, mereka langsung menanyakan kepada Rasulullah, adakala langsung menjawabnya, adakala juga menunggu ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kaum muslimin masih sama. Satu, belum tampak perbedaan pendapat yang menetapkan hukum suatu peristiwa atau terjadinya yang mereka alami. Persyaratan ijma yang bersepakat
adalah para mujtahid. Yang bersepakat adalah seluruh mujtahid ijma dilakukan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kesepakatan mereka harus berhubungan dengan syariat. Sebagian ulama merinci persyaratan berlalunya masa serta ijma itu berdasarkan bentuk ijma'nya. Bila ijma itu dalam bentuk ijma sehari, maka berlalunya masa dan meninggal semua peserta ijma itu dan tidak merupakan persyaratan. Tetapi bila ijma itu dalam bentuk ijma atau tidak, maka telah punya masa bagi mujtahid yang tidak meninggalkan pendapatnya dan tidak menyanggah pendapat yang dikemukakan mujtahid lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.